Selamat pagi anak-anakku. Siapkan alat tulismu, kemudian isi presensi dan ikuti pelajaran pagi ini dengan baik. Anak-anakku, pagi ini kita belajar tentang prakarya. Kalau minggu lalu Ibu sudah membahas tentang pengolahan bahan limbah lunak. Bahan limbah lunak pengolahannya ada 3 R, yaitu reduce, reuse, recycle. Masih ingat? Nah, mari masih kita lanjutkan lagi. Setelah kemarin kita belajar tentang pengolahan bahan limbah lunak, sekarang kita pelajari tentang proses produksi kerajinan bahan limbah lunak. Dalam proses produksi kerajinan bahan limbah lunak, sebelumnya dilakukan pengolahan bahan limbah terlebih dahulu. Pengolahannya bisa dikerjakan secara manual atau mesin. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Sebelumnya kita lakukan dulu pemilihan bahan limbah lunak. Maksudnya, kita memilah dulu bahan-bahan mana yang bisa dipakai dan mana yang tidak bisa dipakai. Setelah kalian memilih bahan limbah lunak, yang kedua kita lakukan pembersihan limbah lunak. Karena barangkali ada kotoran-kotoran yang menempel. Di dalam pembersihan limbah lunak ini bisa kita kerjakan secara basah dengan cara dicuci terlebih dahulu. Tetapi ada kita kerjakan secara kering, yaitu cukup dilap dengan kain. Yang ketiga yaitu pengeringan. Karena tadi ada pekerjaan mencuci, maka perlu dilakukan pengeringan. Dapat dilakukan dengan cara dijemur. Tentu saja ini dilakukan pada bahan yang sifatnya basah seperti kulit kacang, kulit jagung dan sebagainya. Tujuannya untuk mengurangi kadar air sampai benar-benar airnya kering atau bahan itu kering. Yang keempat adalah pewarnaan. Pewarnaan bahan limbah lunak. Setelah tadi dipilah, kemudian dibersihkan, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan, sekarang sampai yang keempat adalah pewarnaan. Kita beri warna bahan-bahan yang akan kita buat kerajinan. Pewarnaan dapat dilakukan dengan cara dicelup, yaitu bisa direbus dengan pemberian warna, atau divernis, atau juga dapat pula dicat dan lain sebagainya. Setelah kita mewarnai bahan lunak tadi, maka yang kelima kita kerjakan pengeringan setelah pewarnaan. Karena setelah diwarnai kan masih basah, cat itu kita keringkan dulu. Sehingga nanti kalau kita rangkai, kita jadikan bahan itu nanti memudahkan kita untuk mengerjakan, tidak lengket di tangan. Begitu pula yang direbus, ya, itu tadi dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian yang keenam, setelah diwarnai kemudian dikeringkan, sekarang sampai pada yang keenam adalah penghalusan. Penghalusan bahan agar siap dipakai itu masuk pada proses finishing. Jadi perhatikan langkah-langkahnya. 1. Pemilihan bahan. Setelah dipilih dibersihkan. Setelah dibersihkan dikeringkan. Setelah dikeringkan diwarnai. Setelah diwarnai dikeringkan setelah pewarnaan. Dan yang terakhir, yang keenam adalah penghalusan atau proses finishing. Paham? Nah, untuk mewujudkan benda itu baik setelah dibuat,
ada 5 syarat dalam perancangan yang perlu kalian perhatikan. Apa saja 5 syarat itu? Adalah 1. Benda yang dibuat dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu masuk pada syarat kegunaan. Maksudnya apa? Misalnya kamu akan membuat tempat tisu. Nah, tempat tisu tadi setelah jadi harus benar-benar bisa dipakai sesuai dengan fungsinya. Itu syarat yang pertama, kegunaan. Yang kedua, kenyamanan. Maksudnya, benda yang kalian buat harus memberi kenyamanan bagi si pemakai atau pemakainya. Entah itu dipakai dalam bentuk diletakkan, dibawa, disimpan, dan seterusnya. Harus memberikan kenyamanan bagi pemakainya. Yang ketiga, keluasan. Dalam membuat kerajinan, kalian pertimbangkan benda yang dibuat memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda. Besar kecilnya disesuaikan. Kalian akan membuat tempat tisu. Besarnya tisu seberapa? Bila dimasukkan jangan terlalu besar atau terlalu kecil sehingga dipakai tidak bisa masuk. Ornamen yang dipakai, luasannya seberapa? Berapa besar kecilnya ornamen yang harus kamu tambahkan? Ini perlu diperhatikan dalam keluasan. Yang keempat, keamanan. Benda yang dibuat selain sesuai dengan kegunaan, selain nyaman, selain serasi, juga keamanan. Keamanan maksudnya apa? Benda yang dibuat tidak membahayakan pemakainya. Jadi benar-benar bila dipakai, orang yang mengenakan atau orang yang memakai tidak terganggu, sehingga tetap baik, tetap aman. Itu maksudnya. Dan yang terakhir, kelima, tentang keindahan. Tentu saja ini sangat penting karena benda yang kalian buat harus benar-benar menarik. Lengkap sudah? Bila 5 syarat ini kamu perhatikan, pasti apa yang kalian buat akan menjadi benda yang benar-benar disenangi orang. Nah, anak-anakku, dalam pembuatan produksi kerajinan bahan limbah lunak harus mengacu langkah-langkah sebagai berikut. Maksudnya, sebelum kamu membuat, kamu harus mengacu dalam 4 hal. Apa saja? Pertama, kamu menentukan benda yang akan dibuat terlebih dahulu. Kamu punya ide apa? Kamu akan membuat apa? Matangkan dulu. Setelah itu, kamu sudah tahu apa yang kamu buat akan dibuat. Yang kedua, kamu siapkan bahan-bahannya. Kamu mulai tulis bahan apa saja yang akan kamu siapkan. Ada bahan utama dan ada bahan tambahan. Yang ketiga, setelah kamu siapkan bahannya, kamu siapkan alat-alat pendukungnya. Ada gunting mungkin, ada pengukur mungkin, ada pensil, ada cutter, dan sebagainya. Dan yang keempat, setelah kamu siapkan semuanya, baru kamu kerjakan prosesnya dari awal hingga akhir benda itu bisa dipakai. Anak-anakku, setelah bendamu baik, bisa jadi sudah bisa digunakan, maka perlu adanya kemasan. Anak-anakku, kemasan produk kerajinan itu dapat dibuat dari plastik, kayu, serat alam, kardus, kaca, dan sebagainya. Tentu saja kita tetap memikirkan yang cocok benda yang kamu buat itu
dibuat kemasannya dari apa? Seperti tadi, bisa dipilih dari plastik, kayu, serat, kardus, kaca, dan sebagainya. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Kalian masih ingat? Apa tujuan kemasan? Ibu ulang kembali. Adapun tujuan dari pembuatan kemasan, 1. Melindungi produk kerajinan sehingga produk itu terlindungi. 1. Tidak mudah rusak, tidak kena debu, tidak kena air. Itu maksudnya melindungi. Dan yang kedua, memudahkan pembawaan. Maksudnya apa? Dibawa kemana-mana karena ada kemasannya, itu mudah. Coba saja kalau itu tidak ada kemasannya, mungkin akan selain rusak juga akan mengganggu. Dan yang ketiga, meningkatkan harga jual. Pasti benda yang dibuat tanpa dikemasi dengan benda yang dibuat dengan dikemas atau diwadahi, tentu saja harganya berbeda. Yang berikut, selain meningkatkan harga jual, juga memudahkan penyimpanan. Karena sudah dikemas, dalam penyimpanannya akan memudahkan kita sebagai pemilik. Dan yang terakhir, lebih menarik. 1, 2, 3, 4, 5 tadi tentu saja saling kait-mengkait, tidak berdiri sendiri. Itu anak-anakku yang dipelajari pagi ini. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya, dengan mempelajari proses produksi kerajinan limbah lunak, kita perlu memperhatikan langkah-langkah. Nah, mari kita ulangi, perhatikan lagi. Perlu kita perhatikan langkah-langkah pengolahan produk kerajinan. Ingat, langkah-langkah produk kerajinan. Juga memperhatikan syarat-syarat perancangan. Sampai diperhatikan pula pengemasannya. Sehingga hasil produk kerajinan memiliki kualitas yang baik. Dengan kata lain, kalian tidak membuat asal jadi. Kalian harus perhatikan proses awal, proses pembuatan, finishing, hingga pengemasannya. Begitu anak-anakku, kalau kalian akan membuat kerajinan, perhatikan hal-hal tersebut. Tugasmu mencoba dulu di rumah. Mencoba untuk mengamati satu kerajinan yang ada di rumahmu. Kamu ambil satu kerajinan yang ada, kamu amati, kamu lihat-lihat, kemudian analisa cara membuatnya. Cukup kamu amati dulu saja. Kalau besok, minggu depan, Ibu ada tugas, kerjakan tugas tersebut. Paham anak-anakku? Cukup sekian perjumpaan dengan Ibu. Selamat pagi, salam sehat, selamat belajar.